King Haoran mengangkat alisnya dan berkata, "Saudara-saudara tidak perlu khawatir. Dan jangan katakan apakah roh iblis dapat menentukan apakah itu tindakan Xiao Yan. Bahkan jika ditentukan bahwa tindakan Xiao Yan, semua orang tahu itu mereka membunuh gua darah. Masing-masing bertahan dengan keahliannya sendiri, dan jika dia tidak sebaik laki-laki, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Apalagi roh iblis tidak sama dengan kuil dan tidak peduli bagaimana iblis roh menolak untuk mematuhi saya, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah milik iblis dan harus mematuhi iblis darah di sisi baiknya." Petik 2. Berbicara tentang ini, King Haoran memancarkan rasa dingin di matanya. Jika roh iblis terbuka untuk Xiao Mansion atau Xiao Yan karena bayangan jiwa dibunuh oleh Xiao Yan di gua darah pembunuh, mereka tidak masuk akal dalam masalah ini. Rumah Xiao dapat memprotes iblis, dan saya dapat menghentikan mereka dengan perintah setan darah jika mereka berani menempuh jalan mereka sendiri. Kaisar akan mengambil kesempatan untuk menempatkan topi pada keluarga. Iblis roh melawan perintah setan darah dan menyatukan setan beri mereka pukulan berat dan percepat proses penyatuan iblis dari hubungan saudara laki-laki saya dan Xiao Yan. Ditambah keluarga roh-roh juga tahu bahwa saya selalu ingin melawan mereka. Mereka tidak dapat mengambil risiko sebesar itu untuk kematian seorang jenius tak tertandingi dengan puncak 4 bintang. Selain itu, bukankah mereka menyewa Shadow League untuk membunuh Xiao Yan? Jadi mereka tidak akan mengambil klan untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Fu. Petik 2. Setelah mendengarkan analisis King Haoran, Zenni dan yang lainnya mengangguk. Dan Xiao Qi menghela nafas lega. Le Shaolong berkata, "Selama iblis roh tidak membalas, masalahnya tidak besar. Sejujurnya, jika roh iblis ada sekarang, Xiao Fu membalas, Xiao Fu benar-benar tidak mampu. Adapun pembunuhan Xiao Shao, bagaimanapun, Liga Bayangan telah mengambil alih urutan roh iblis. Dan itu tidak akan berhenti." Petik 2. Mendengarkan penyebutan Le Shaolong tentang pembunuhan Xiao Yan oleh Shadow League, alis Zenni membuat bayangan samar. Sepertinya dia masih cemas tentang masa lalu. Dia meringkuk 2 helai rambut yang menggantung di pipinya, khawatir. Ketika sampai pada pembunuhan Xiao Shao oleh Shadow League, itu benar-benar mengganggu. Apakah Sister Zenni khawatir roh iblis akan mengirimkan tangan yang kuat dan aliansi bayangan untuk memburu para skamer kecil? King Muer memikirkan kemungkinan dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Yan dan bertanya dengan mendesak. Zenni menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seharusnya tidak mungkin untuk bergabung dalam mengejar pembunuhan. Liga Bayangan telah membunuh seseorang dan tidak pernah melewatkannya. Perintah pembunuhan kuning memiliki perintah pembunuhan hitam. Pembunuhan hitam perintah memiliki perintah pembunuhan darat. Dan perintah pembunuhan darat juga ada. Ada perintah pembunuhan sehari, dan roh iblis tidak perlu khawatir bahwa aliansi bayangan tidak dapat membunuh Xiao Shao." Petik 2. King Muer menghela nafas lega dan tersenyum dengan tenang, berkata, "Pembohong kecil itu tidak takut. Ketika pembohong kecil itu hanya terlambat 4 bintang. Dia memusnahkan salah satu puncak bintang 5 dan 2 bintang 5 lebih awal. Dan jangka menengah yang dikirim oleh Shadow Alliance. Sekarang penjahat kecil telah mencapai puncak 4 bintang.
Mereka dapat menembus ke bintang 5 hanya dengan menyerap beberapa inti sihir. Liga Bayangan mengirimkan bintang 6 awal dan menengah istilah pembunuh untuk membunuh penjahat kecil. Mimpikan mereka. Petik 2. Zenny melirik King Muer dan menggigit bibirnya dengan ringan, khawatir. Kali ini aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kali ini, roh iblis pasti akan memberitahu aliansi bayangan penilaian terbaru tentang kekuatan Xiao Shao dan membiarkan aliansi bayangan mengirim. Bisa menjadi pembunuh yang sangat mudah. Petik 2. Xiao Yao dalam hati yang tegang dan bertanya dengan cepat. Nona berarti bahwa kekuatan super Xiao yang diekspos dalam pertumpahan darah. Pembunuhan akan menyebabkan Liga Bayangan menjadi sangat penting. Dikombinasikan dengan pertempuran puncak bintang 5 yang dibunuh oleh Kaisar Xiao Yan. Dia melewatkannya dalam keadaan tertentu. Adalah mungkin untuk mengeluarkan perintah pembunuhan tingkat 3 atau bahkan perintah pembunuhan tingkat pertama, mengirim Kaisar pertempuran puncak bintang 6 atau bahkan Kaisar pertempuran bintang 7 untuk membunuh Xiao Yan. Apa yang bisa saya lakukan jika ini masalahnya? Petik 2. Xiao Yan hanyalah seorang jenius. Dan dia tidak bisa menandingi banyak lawan dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi. Ketika dia berpikir bahwa Liga Bayangan tidak akan mengirim Kaisar Petarung Puncak Bintang 6, atau bahkan Kaisar Petarung Bintang 7 untuk mengejar Xiao Yan, Xiao Yao benar-benar bingung dan cemas. Semut di hotpot. Semua orang juga khawatir. Kamu tidak perlu terlalu khawatir ketika kamu tumbuh dewasa. King Haoran sangat tenang. Liga Bayangan memiliki aturan Liga Bayangan. Tidak mungkin untuk meningkatkan perintah pembunuhan menjadi perburuan lintas langkah tanpa batas untuk Xiao Yan. Jika demikian, jumlah Liga Bayangan aturan apa yang telah ada selama 100.000 tahun? Maksud Kaisar adalah Liga Bayangan masih mengeluarkan perintah pembunuhan tingkat pertama dan mengirim pembunuh bintang 6 awal dan jangka menengah. Xiao Yao membelai dadanya dan bertanya, jika memang begitu, dia tidak akan terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan King Muer, selama Xiao Yan menembus bintang 5. Dia benar-benar tidak takut dengan bintang 6 awal atau jangka menengah. King Haoran mengerang sedikit dan berkata, setelah kepunahan bayangan jiwa, itu tidak mungkin menjadi perintah pembunuhan tingkat pertama. Tetapi juga tidak mungkin menjadi perintah pembunuhan tingkat ketiga atau bahkan perintah pembunuhan. Saya kira itu adalah sangat mungkin. Ini adalah perintah genosida tingkat kedua, mengirim Kaisar terlambat bintang 6. Namun, setelah kegagalan sebelumnya, Liga Bayangan mungkin sangat mudah, dan mungkin 1 atau 2 Kaisar jangka menengah bintang 6 akan ditambahkan. Petik 2. Kaisar akhir bintang 6 dan 1 atau 2 Kaisar jangka menengah bintang 6. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. The Shadow League benar-benar layak untukku. Siapa yang membuatmu begitu kuat? Zenny melirik Xiao Yan dengan tatapan aneh. Kamu tahu, dalam sejarah pembunuhan Liga Bayangan, ada beberapa contoh kesalahan. Bagi mereka, keberadaanmu adalah milik mereka. Ini memalukan dan memalukan, jadi menurutku keputusan Kaisar Iblis sangat mungkin terjadi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit. Zenny berpikir sejenak dan berkata, lihatlah seperti ini.
Jika kamu tidak ingin dibunuh oleh Liga Bayangan, kamu hanya memiliki dua pilihan. Oh, Xiao Yan memandang Zenni dengan penuh minat. Salah satunya adalah setiap kali Anda keluar, tim dikirim. Jangan memesan. Bagaimana dengan dua? Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan sedih. Berpikir bahwa aku tidak bisa membawa banyak orang setiap kali aku keluar. Kedua, dengan kekuatan tempur aktualmu yang kuat dan sesat, selama kamu mencapai puncak bintang 5, kamu juga akan mendapatkan bintang 5 terakhir. Dan kamu akan sendirian melawan kaisar terakhir bintang 6 terakhir dan 1 atau 2 kaisar. Tingkat menengah bintang 6. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang hidup. Petik 2. Puncak bintang 5 atau akhir bintang 5. Saya harus bisa mencapai 3 keajaiban itu setelah melahapnya. Hati Xiao Yan jatuh sepenuhnya. King Haoran tersenyum pada Xiao Yao. Patriark tua, dapatkah Anda yakin sekarang? Xiao Yan mendapat 4 hal aneh teratas di peringkat 20 besar di Gua Darah Pembunuhan. Dan mendapatkan begitu banyak inti sihir tingkat lanjut, mengendap setelah periode waktu. Ke langkah mana kekuatan dapat dinaikkan? Saya rasa tidak ada di antara kita yang berani menyimpulkan. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah di periode bintang 5. Selanjutnya, kemudian saya menoleh ke semua orang, terutama Xiao Qi dan Zenni dan King Muer untuk menghibur mereka. Semua orang bisa menaruh hati mereka di perut mereka. Semua orang menarik napas panjang dan suasana di aula menjadi santai. Setelah King Haoran menyesap teh, dia bertanya kepada Xiao Yan dengan penuh minat, "Ya, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, ketika Anda merayu jiwa dan bayangan, Anda sedang dalam ujian melawan kekacauan. Saya ingin tahu hasilnya. Ketika datang ke ujian Xiao Yan dengan kekacauan, saya terutama suka menemukan seseorang yang memiliki minat lebih besar pada Xiao Xiao daripada orang lain, dan buru-buru mendesak, 'Ya, Xiao Xiao, tolong beritahu saya, apa hasilnya?' Saya dapat mendengar itu. Kekacauan itu abadi adalah pria yang tidak mudah melihat siapa yang bisa membuat kekacauan abadi dibandingkan denganmu. Xiao Xiao, kamu memiliki wajah yang besar." Nan Erming menatap tajam ke arah Xiao Zhan. "Bagaimana menurutmu? Apakah kita Xiao Xiao memberinya wajah?" "Oke." Kepada Xiao Zhan dan Nan Erming, mereka terus menaikkan palang sepanjang waktu. Le Shaolong tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apakah kamu tidak melihat semua orang dengan telinga mereka menunggu untuk mendengarkan? Apa pemukulannya, garpu? Jangan lihat Xiao Zhan dan Nan Erming yang lebih kuat dari Le Shaolong." Tapi setelah minum Le Shaolong, mereka masih mencibir badai dan menatap Ziying, cemberut, dan menundukkan kepala dengan patuh. "Aku tidak berani mencicit lagi." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, pertandingan antara Chaos dan Immortal tidak benar-benar memisahkan kemenangan dan kekalahan. Ini adalah seri. Immortal Chaos layak menjadi yang pertama di kelasnya." Orang tenggelam dalam ingatan. Xiao Yan cukup emosional, dan nada hatinya penuh penghargaan atas kekacauan abadi. Untuk kerendahan hati Long Yan kepada Xiao Yan, dia berhenti bekerja. Di matanya, Xiao Yan adalah orang pertama yang sebenarnya dari peringkat yang sama. "Lagi pula, kamu akan kalah.
belum lagi ayahmu masih terganggu. Petik 2. Xiao Yan berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika hidup dan mati bertarung, aku akan menang, tapi itu akan membayar mahal. Tapi jika kamu menang, kamu menang. Long Yan masih bersikeras bahwa Xiao Yan memenangkan Chaos Immortal. Bukan bahwa Xiao Yan mengatakan bahwa pertempuran dengan Chaos Immortal adalah seri. Long Zeng benar. Jika kamu menang, meski kekuatannya hampir sama. King Haoran sedikit tersenyum. Tapi aku bisa mendengarnya. Aku bisa membiarkan saudaramu menilainya begitu tinggi. Kekacauan itu tidak hanya kuat, itu pasti sangat baik dalam karakter seseorang. Jika tidak, kamu tidak akan begitu menyayanginya, saudara. Xiao Yan mengangguk, ya, meskipun dia terlihat hina dan sombong. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat berani dan berprinsip yang sangat menyukaiku. Setelah perang itu, kami menjadi teman. Long Ling mengangguk, bergegas berteriak setelah persidangan. Kekacauan tidak hanya musnah, tetapi naga yang marah itu berteman dengan kita. Naga yang marah? Semua orang tercengang bersama. Bertanya-tanya bagaimana masalah ini akan menyeret naga yang marah itu lagi. Long Ye berkata dengan bangga dengan wajah kecil, kamu tidak boleh memimpikannya. Ketika ayah mencoba melawan kekacauan, naga yang marah sedang menonton. Melihat ekspresi kaget di wajah semua orang, Long Ling berbicara dengan fasih. Pada awalnya, naga yang marah itu sangat menghina kami, tetapi setelah melihat kekuatan ayahnya, ekspresi wajahnya benar-benar luar biasa. Kekacauan tidak setelah kalah kepada ayah. Naga yang marah juga mencoba pertandingan dengan ayah. Pertarungan itu mengejutkan, tapi ketika semua orang mendengarkan dengan sangat antusias, Long Yan tiba-tiba berhenti menjual dan mendapat izin. Akibatnya, tebak, petik 2. King Haoran tersenyum dan berkata, jangan tebak, pasti Xiao Yan yang menang. Meskipun Nu Long juga sangat baik, dalam rumor dia tampaknya sedikit lebih buruk daripada kekacauan. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Long Yan kecewa, mulutnya menyempit. King Muer menarik Long Yan dan tertawa, kamu sangat menarik perhatian. Jika ayahmu kalah, kamu akan sangat bahagia. Orang bodoh bisa menebaknya. Mulut kecil Long Yan lebih tinggi. Semuanya tertawa. Mengenai naga yang marah, Xiao Yan tidak malu dengan kata-kata faktanya. Naga yang marah juga sangat kuat, dan saya tidak berani meremehkan serangan terkuatnya. Tapi dia memiliki kelemahan yang fatal, dan kelemahannya terlalu parah setelah beastisasi. Hanya sedikit lebih buruk dari kekacauan. Petik 2. Jadi, apakah kalian saling kenal dan berteman satu sama lain? Zhen Ni melirik kepuasan di matanya. Senang Xiao Yan bisa berteman dengan dua orang jenius yang tiada taranya. Ya, selain naga abadi dan abadi kekacauan, ada saudara laki-laki lain, namanya Jing Das. Kami membentuk regu beranggotakan 5 orang. Berbicara tentang ini, mulut Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Orang yang bisa menjadi saudara denganmu seharusnya terkenal di benua. Mengapa nama bersih dan tanpa debu terdengar sangat aneh bagiku? Zhen Ni bekerja keras di kepalanya untuk mencari yang namanya Netlin Das. Tapi dia tidak mendapat kesan sedikit pun. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan tersenyum.
Itu kebetulan bertemu Jing Jun. Dia tidak terkenal, tapi dia adalah kekasih dan saudara yang baik. Oh, Zenni tiba-tiba menjadi tertarik. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang seseorang yang sangat pantas diterima oleh Xiao Zhao. Ceritakan tentang orang ini kepada kami. Luar biasa. Xiao Yan menoleh untuk melihat Long Yan dan tersenyum. Xiao Yan menoleh ke Zenni dan berkata, Dia rata-rata pisau terbangnya bagus. Yang lain, aku sudah dengar, dan kemudian ada. Karena itu, Xiao Yan berhenti, lalu melanjutkan setelahnya memikirkan tentang itu. Dia berkata, peta harta karun dari malapetaka kuno menyusahkan dia untuk diuraikan. Diperkirakan semua orang akan segera melihatnya, dan Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Selalu lebih mudah untuk melihat kebenaran daripada memperkenalkan saya. Pokoknya, setelah kamu bertemu dengannya, kamu akan menakjubkan, terutama wanitamu. Petik 2. Pada akhirnya, Xiao Yan dan Long Yan tidak bisa menahan tawa pada saat bersamaan. Luar biasa, terutama wanita, semua orang, terutama 4 wanita Zenni, King Muer, Xiao Qi dan Ziying, semua mengarahkan pandangan mereka pada Nan Erming. Nan Erming bergumam, sekarang, apa yang kalian semua lihat aku lakukan? Hahaha. Xiao Yan dan Long Yan semakin tertawa. Xiao Yan berkata dengan terengah-engah, tidak seperti Nan Erming. Tidak seperti Nan Erming, Zenni dan wanita lain lebih penasaran. King Muer mengerutkan kening sejenak dan berpikir, bergumam, bersih dan bersih. Dan tiba-tiba berteriak, aku tahu, apakah dia bersih? Berpakaian indah dan rapi seperti pria? Xiao Yan menoleh dan menatap Long Yan dengan mata besar, dan menyempit. King Muer dengan bangga bertanya, bagaimana? Saya dapat menebaknya. Xiao Yan mengedipkan mata pada Long Yan, menekan dorongan untuk tertawa. Dan menoleh ke King Muer dan berkata, yah, dia memiliki kebersihan. Kebersihan yang sangat tidak normal. Setelah kamu melihat orang lain, kamu akan tahu kebersihannya. Seberapa serius? Aku bisa tidak tahan lagi. Ziying menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan bertanya pada Xiao Yan, ya, Xiao Zhao. Kamu, kekacauan, naga abadi, naga-naga, dan debu Jing. Barisan ini di luar imajinasi. Itu pasti ada di gua darah, apakah itu tak terkalahkan? Petik 2. Xiao Yan tidak menunggu untuk menjawab. Xiao Zhan membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu masih perlu bertanya? 3 orang jenius yang tiada taranya, ditambah seorang cabul kecil seperti Long Yan. Siapa yang bisa menahan barisan ini? Kurasa mereka berada dalam fantasi itu harus dihadapi oleh Tuhan untuk membunuh Tuhan. Aku tahu ada 2 jenius tak tertandingi di sekitar pembohong kecil itu. Jadi aku tidak mengkhawatirkannya sepanjang hari. Aku telah mengkhawatirkannya selama 2000 tahun. King Muer membenci Xiao Yan, menahan hatinya dengan sengaja untuk membuat khawatir. Menyebabkan semua orang tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan. Long mengerutkan mulutnya dan menatap Xiao Zhan. Tatapannya seperti melihat orang idiot, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, siapa bilang kita bisa sombong saat kita kuat? Darah dan kekejaman gua darah pembunuh jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan.
Pada akhirnya dari pertempuran yang menentukan, kami hampir musnah. Ketika kami hampir putus asa. Petik 2. Kata-kata Long Yan tiba-tiba mengejutkan senyum semua orang menjadi kaku. Dan satu persatu tidak bisa menahan rasa gugup. Apakah ada hal seperti itu? Adakah yang bisa mengancammu? Cepat dan dengarkan. Setelah mendengar pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Long Gang dalam pembantaian terakhir dari regu beranggotakan 5 orang. Kerumunan itu cukup gugup untuk tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa gugup dan tidak bisa berkata-kata. Merasa kesal dan takut, tapi lebih lagi, masih mendesah dan heran. Jika bukan karena alam jiwa Xiao Yan menerobos ke tingkat tertinggi pada waktu yang paling berbahaya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiao Yao takut setelah itu. Pembohong kecil, kamu membuatku takut. Kamu sangat luar biasa. King Muer melompat gembira di dalam hatinya setelah dia gugup. Tidak heran ayahku ingin Zhen Jian pergi untuk membunuh gua darah. Itu benar-benar tempat di mana orang akan menggunakan keinginan mereka. Zhen Ni berpikir begitu. Untungnya, ketika saya bergabung dengan Liga Sangmeng di puncak 4 bintang, saya mengikuti pemimpin Zhenmeng dengan jaminan menerobos Kaisar Bintang 5. Jika saya harus memasuki gua darah pembunuh untuk menerobos 5 star, saya benar-benar tidak tahu apakah saya bisa hidup. Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Storm dan Ziying semuanya menyesali pertumpahan darah berdarah dan merangsang darah pembunuh di hati mereka, dan pada saat yang sama berterima kasih kepada Zhen Bufan atas dukungan mereka. Kepada mereka, Xiao Qi tidak memikirkan apapun, dia hanya berjalan ke Xiao Yan dengan tenang. Meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan, dan memberi Xiao Yan kenyamanan yang paling lembut. Hanya Lang Tian yang terus bergumam, Yiji, Yiji. Lalu tiba-tiba bergegas ke Xiao Yan dan bertanya pada Xiao Yan dengan tatapan, Xiao Shao, kamu telah menghancurkan ranah puncak bintang 4. Perintahnya sudah habis, saya terutama ingin mengajukan pertanyaan, apakah Anda masih bukan manusia? Petik 2. Semua orang terhibur dengan pertanyaan, tidak wajar, Lang Tian. King Haoran menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan, saudaraku, apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jiwa sulungku untuk keluar dari puncak kerajaan Kaisar Ketatanan Italia? Kamu menerobos dalam sekejap. Mengutip Lang Tian, saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana Anda melakukannya? Hehehehe. Petik 2. Xiao Yan sedikit malu dengan Lang Tian dan King Haoran, mengangkat bahunya dan berkata, mungkin tekanan hidup dan mati terlalu besar, yang telah sangat merangsang potensi itu tetap berhasil. Tekanan hidup dan mati terlalu besar untuk merangsang potensi kekuatan jiwa? Xiao Shao, mengapa kamu tidak membawaku ketika kamu memasuki gua darah pembunuhan? Jika kamu bisa mendapatkan keuntungan besar setelah hidup dan mati sekali, saya bersedia. Lang Tian memanggil di tempat. King Haoran melirik Lang Tian dengan marah. Aku berkata, Lang Tian, apakah kamu benar-benar percaya pada kata-kata sederhana Xiao Shao? Jika bukan karena akumulasi tebal dan pemahamannya yang luar biasa, bagaimana dia bisa menerobos pada saat itu? Lalu menghela nafas, kakak, dibandingkan denganmu, aku benar-benar malu menjadi seorang kakak.